Baik, selanjutnya adalah ini ada kabar dan banyak pertanyaan juga di luar sana bahwa kok kenapa sih Danu itu dalam pernyataannya kemudian berbeda-beda atau berubah-ubah nih, Kang? Iya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana? Nah, begini ya, ini yang sangat menarik sekali dan Siap. saya yakin ini juga teman-teman semuanya ya di komentar teman-teman banyak yang pertanyaan yang seperti ini, Bang ya. Betul. Nah, dan ini juga saya sudah menanyakan juga kepada Pak Taufan gitu kan terkait hal itu gitu kan, dan dia ribuan itu komentar. ya, dan ya karena memang banyaknya jadi saya menanyakan nih kan. Nah, jadi kata beliau yang perlu diketahui dulu ya, yang perlu diketahui, Danu kan sebelum menggunakan pengacara kan ya atau kuasa hukum, dia itu sering dijemput dan diajak keliling-keliling. Oleh Yang polisi ya? ya, menurut informasi dari Danu, dia sering diajak dijemput dan diajak keliling-keliling. Yang dia akui yang menjemputnya ini adalah oknum anggota kepolisian. Ya kan? Untuk dimintai keterangan. Dengan demikian Danu cukup terganggu dengan hal-hal tersebut. Dan mungkin saja itulah salah satu alasan mengapa selama ini jawaban Danu berubah-berubah saat di BAP, ya kan? Itulah hal-hal yang mendasari adanya Danu tes kesehatan terhadap Danu. Mungkin itu juga adalah salah satu gitu loh. Salah satu halnya juga begitu, seperti itu. Dan ini jawaban yang ini bukan jawaban dari saya ya, ini dari Pak Taufan nih terkait hal ini. Baik. Adanya pressure berarti ya? Ya. Apa tekanan lah ya? Tekanan ya? Karena Danu kemudian saat itu, berarti itu sebelum adanya kuasa hukum ya? Sebelum adanya kuasa hukum. Berarti Danu itu bukan hanya dipanggil ke Polres atau Polda ya, Ya. bahkan diajak keliling oleh kepolisian, entah siapa Ya. orangnya, ya kan, yang jelas entah ini adalah penyidikan atau bukan. Ya. Yang saya tahu gini nih Kang ya, bahwa penyidikan kan adanya di Polres atau di Polda nih. Ya. Nah, saya mempertanyakan juga kenapa kemudian proses itu Danu dibawa keliling-keliling di mobil. Ya. Apakah itu adalah proses penyidikan atau apa nih kira-kira kan? Ya. Ya. Ini pertanyaan saya pribadi ini, Ya. pertanyaan saya pribadi. Kok bisa sih muter-muter pakai mobil? Ya. Harusnya resmi dong kira-kira di Polres atau di Polda, Ya. kira-kira gitu ya. Ya. Nah, terkait banyaknya atau perbedaan ini, kemudian netizen warganet menyatakan bahwa pada dasarnya Danu itu dinyatakan sebagian besar itu tidak bersalah. Ini berbicara netizen ya, Ya, kita betul. di luar penegak hukum. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan itu tadi, kenapa Danu sendiri berubah-ubah dan terkadang ketika Banpol menyuruh kenapa mau kira-kira gitu. Baik, masih terkait dengan berubah-ubah, apa kata netizen Subang Hijau? Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya kenapa berubah-ubah, ya mungkin pertama terganggu ya dalam pikiran atau ya psikologis atau apa seperti itu. Terus ya mungkin ada asumsi tersendiri atau ada yang diumpetin atau bagaimana kan, seperti itu namanya juga publik. Iya, seperti itu kan. iya. Dan saya pun lagi mencari berita-berita aktual ya seperti ini, berkeliling keluar kemana seperti itu kan. Mungkin seperti itu tanggapan saya. Oke, siap. Jadi berubah-ubah itu yang pasti adanya terganggu. Itu pertama ya, ulangi lagi. Yang kedua ya mungkin adakah yang diumpetin atau bagaimana kan, seperti itu. Siap, itu adalah pandangan dari betul nggak Pak Heri? Seperti itu. Bagaimana menurut Anda Bang Freddy? Ya, kalau menurut saya masalah berubah-ubah, kita lihat dari usia Danu yang masih muda, Nah, siap. kemudian kita lihat dampak psikologis pada saat seseorang menghadapi polisi. Pada saat kita di jalan, kadang-kadang kalau kita diberhentikan sama polisi itu ada perasaan ya, Iya. grogi, Grogi dan sebagainya ya. itu manusiawi. Di mana-mana manusia kalau menghadapi polisi itu pasti ada ketegangan. Apalagi kalau berkaitan dengan tanya menjawab, pertanyaan yang sifatnya langsung face to face, itu pasti ada tekanan pressure tersendiri. Nah, barangkali Danu menghadapi tadi yang bawa pihak polisian ya? Polisian katanya. Nah, bisa saja pada saat dia diwawancara ditanya itu, karena tadi dengan usia yang sekian Danu kemudian menghadapi kepolisian, sehingga dia tidak concern dalam memberikan jawaban kepada pihak yang menanyakan, sehingga timbullah yang berubah-ubah.
Karena mungkin bisa diakibatkan juga tadi makanya tadi disatukan dengan tes ya kesehatan di Bandung. Bisa saja itu juga dites, bisa saja ya, saya tidak sudah mengatakan bahwa itu bakal seperti itu. Tapi bisa saja tes itu mengetes daripada seberapa jauh kemampuan Danu untuk mengingat hal-hal yang dia pernah bayangkan, dia pernah lihat ya. Karena gini, ada seseorang yang bisa menghafal kejadian ke belakang. Iya, betul. Secara lama ya, ada yang kadang-kadang dia lupa, betul. Nah bisa saja tadi yang satu dengan Heri itu bahwa ada tes di Bandung itu untuk bisa saja saya siap ada kemungkinan juga bisa untuk mengetahui kemampuan Danu dalam mengingat sesuatu ya, dengan hubungannya tadi adalah berubah-ubah. Siapa tahu Danu mungkin dia bisa berubah karena dia lupa apa yang telah dia lihat, apa kejadian di belakang, kemudian dia berubah, dia seperti itu. Nah saya bilang tadi itu bisa dicek dengan tadi cek psikologi, yang sifatnya psikotes tadi. Itu bisa dilihat di sana, bisa dites di sana, dan bisa dilihat dari kurva nanti yang dijawab itu bisa dilihat nanti. Sejauh mana kemampuan dia mengingat, sejauh mana kebohongan, sejauh mana apakah dia kebohongan itu sifatnya yang memang pembawaan atau hanya spontanitas. Nah, itu kan bisa dilihat. Nah, tapi kita tidak tahu ya yang sebenarnya seperti apa. Yang di tes kesehatan, dan apakah ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan masalah berubah-ubah itu. Gitu. Baik, itu dari sisi jawaban dari sisi saintifik medis ya berarti. Tapi begini, ada perkataan bahwa ketika Danu itu dibawa-bawa, kan kemungkinan tidak satu dong polisi ini ketika dibawa dalam satu mobil itu kayaknya nggak satu kemungkinan ya, kemungkinan ini juga bukan pasti ya, kemungkinan tidak satu. Ada perkataan bahwa Danu itu tertekan kemudian sehingga ya merasa bagaimana sih ketika kita mental kena sehingga was-was lah, ragu mengucapkan, menjawab untuk menjawab dan sebagainya, kira-kira begitu. Amarah juga mungkin apa atau bagaimana. Ketakutan yang jelas sih ketakutan. Apalagi dengan beliau yang masih relatif muda ya. Relatif muda, umur 20 apa 21 gitu. 21 ya. 21. Itu relatif muda menghadapi kasus besar berdampingan di press lah katakannya, karena ada presser katanya kan. Di press sekian itu berbeda lah respon kita pastinya. Jangankan umur 21, saya pribadi ketika digini kan bagaimana? Terpressure pasti, kira-kira gitu ya. Tertekan berarti saya, kan mental saya kena, takut dan sebagainya. Wah, lupa apa yang ngomongin itu. Betul, yang ada lupa. Betul sekali. Baik, barangkali itu adalah sedikit banyaknya akan menjawab kenapa kemudian Danu itu omongannya ada sedikit berubah. Itu jawaban tadi oleh pemateri kita.